Sudah lama tidak pernah nagih lagi, tiba-tiba ada WA baru, katakanlah dari Julo misalnya, atau dari Aku Laku, atau dari Knaiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat terutama untuk teman-teman sahabat ilmu yang sudah gagal bayar dan dikontak lagi, artinya sudah lama tidak ada follow up penagihan dari debt collector, tapi tiba-tiba sudah ada penagihan. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana caranya cuek yang benar? Bagaimana caranya kita tidak merespon yang benar? Apakah dengan cara membalasnya terus bilang lagi berada di luar kota, atau membalasnya dengan bilang sakit, atau bagaimana? Nah, ini pertanyaan menarik dan saya buat ini khusus untuk sahabat-sahabat senior yang sudah gagal bayar. Begini, yang pertama, ketika kalian gagal bayar kan sudah melalui berbagai macam tahapan tuh ya kan, tahapan ujian, tekanan, lobbying, segala macam udah kamu lakukan. Nah, terus sekarang bagaimana sih cara merespon WA ataupun telepon dari penagihan atau bill collector atau debt collector atau debt collector itu sendiri? Begini, kalau dia WA jenengan di saat sudah lama tidak pernah nagih lagi, tiba-tiba ada WA baru, katakanlah dari Julo misalnya, atau dari Aku Laku, atau dari Knaiku, atau dari Ada Kami, Amar Bank, apalagi Easy Cash, SPP Pinjam, banyak lagi yang terkenal itu ya. Maka yang kamu lakukan itu jangan dibuka pun, kalau bisa jangan dibales sama sekali. Mau dia telepon berapa kali pun jangan kamu angkat. Nah, itu yang benar ya. Jadi jangan kamu respon sama sekali. Jangan kamu apa yang membuat seolah-olah kamu itu ada gitu. Seolah-olah kamu udah nggak ada di situ, meskipun nomormu masih aktif. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia WA bukan mengingat penagihan tapi memberikan informasi promo tentang bahwa ada pelunas, kalau ada apa namanya, ada kortingan bagi yang melakukan pelunasan, sama juga jangan kamu respon sama sekali. Percuma juga kamu respon kalau kamu nggak mau bayar, kalau nggak ada uang maksudnya. Karena gagal bayar maksud saya itu di sini tunda pembayaran sampai mereka yang lobby kita gitu loh, bukan kamu yang ngelobby gitu, kira-kira begitu. Nah, ini dia mau ikut teman-teman ya. Jadi yang penting adalah sekarang buatlah akun kamu sesunyi mungkin. Nah, sesunyi mungkin, tidak ada respon sama sekali, kira-kira begitu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Saya tidur. Saya mau bikin video buat teman-teman ini. Nah, saya tidur. Adik kan udah nggak puasa, kan? Tidur. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Jadi gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau dia WA-nya melalui orang, maksudnya gini, ada teman ngabarin, bos atau Neng, ini ada telepon tadi nyebut nama kamu, katanya kamu punya utang sekian. Yang kamu lakukan itu tetap cuek, tapi kamu ceritakan sama temanmu yang ngasih kabar tadi itu bahwa kondisinya seperti ini. Sama aja sebetulnya. Jadi jangan sampai kamu merespon sama sekali apapun yang datang dari debt collector. Jadi itu trik yang pertama. Untuk apa tujuan dari trik ini yang saya jelaskan tadi? Tujuannya satu, supaya kamu tidak terdata sebagai nasabah yang aktif merespon. Karena dengan aktif merespon, kamu akan dijadikan listing baru dalam penagihan mereka. Kira-kira begitu ya, paham ya? Kemudian yang kedua, tips yang kedua, ini berlaku untuk yang sudah hapus nomor ya. Udah hapus nomor, kemudian juga artinya udah nomor pengajuan yang dulu udah nggak pernah dipakai, kamu udah pakai nomor baru buat pekerjaan, tiba-tiba ini terjadi ke salah satu nasabah yang ada, yang paling curhat ke saya, dia bisnis catering ya.
tiba-tiba gini loh Mas, saya udah cuek, tiba-tiba ada orang, saya kira dia mau kirim barang, ternyata dia penagih. Nah, yang saya heran dia tahu dari mana. Sebetulnya saya bisa menjawab dengan mudah. Ketika kamu ada seorang nasabah yang punya usaha online ataupun usaha offline tapi cara kerjamu pemasarannya melalui online, maka mereka akan menyiasati, mencari dengan cara apa? Dulu nama online kamu apa? Katakan misalnya store kitchen misalnya, store kitchen dulu. Kemudian udah hapus nomor nih, tuh, udah hapus nomor kan. Tapi store kitchen masih aktif, kan pasti mereka akan cari pelanggan nomor yang di store kitchen ini. Nah, mereka si penagih ini pura-pura nanti datang menghubungi salah satu nasabah dari store kitchen tuh. Bang, aku boleh nggak kirim nomornya yang punya warung ini? Saya pengen beli ini. Kan bisa begitu. Akhirnya mereka kasih nomor, terus dia dapat nomor kamu dengan respon. Semudah itu gitu loh. Nah, sekarang saya mau cerita soal bagaimana seorang penagih mencari nomor kamu atau bagaimana membuat kamu tuh panik dan kamu akan membayarnya. Jadi ini sebab kamu akan membayarnya. Jadi ceritanya begini, ini bukan soal pinjol. Teman saya ini jual beli akun ya, jual beli akun game. Saya ceritakan jual beli akun game. Kemudian dia kulaan dari salah satu orang jual ke dia, dan itu dia udah bayar gitu loh, udah bayar dengan mekanisme rekening bersama. Udah diterima nih akun ya. Tiba-tiba ini udah rekening bersama, udah sesuai perjanjian. Akunnya hilang. Ganti password, rugi kan dia, udah bayar banyak. Tiba-tiba ketika dia pegang, akunnya berubah passwordnya. Nah, begitu dia respon penjualnya, ternyata udah diblokir. Ya kan, kasusnya begitu. Nah, teman saya ini yang jual beli akun ini, dia seorang ahli ya. Saya bilang hacker, belum hacker, tapi sudah setengah hacker ya. Bagaimana caranya dia bisa membuat orang itu bisa bayar ke dia? Apa yang dia lakukan? Jejak digital yang pernah dia dapatkan, dia blow up semua, di show up, kemudian di showkan di beberapa material internet itu. Kemudian dia ketemu nih nama sekolahnya. Setelah ketemu nama sekolahnya, di search lagi, anak ini pernah di sini, pernah sekolahnya kelas ini. Di search lagi, kemudian ketemu nomor kepala sekolahnya. Begitu ketemu nomor kepala sekolahnya, dikontak sama teman saya, si kepala sekolah, anak ini sekolah gitu. Dikontak, disampaikan, Bapak, saya mohon maaf, saya adalah korban penipuan dari ini. Kalau nggak segera dilakukan, saya akan laporkan ini ke wartawan dan sekolah kamu akan jelek. Pasti panik tuh kepala sekolah kan. Ini kepala sekolah nelpon anak ini panggil orang tuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tua anak ini yang jual akun ke teman saya, dia yang bayar gitu. Itu kan case seperti ini kan mirip aja sebetulnya dengan pinjol. Cuman kalau ini kan bukan pinjaman, cuman case-nya sama, tapi lebih ke penipuan atau jual beli. Tapi kalau soal pinjol, supaya kita tidak melanggar hukum, kita tidak ada manipulasi data di situ. Awalnya kan kita udah sampaikan nih, kalau kita sudah terjebak dengan yang namanya gali lubang tutup lubang, kami ingin keluar dari situasi ini, kami butuh support, kami butuh pekerjaan yang baru, kami butuh ketenangan, kami butuh fokus, sehingga kami harus gagal bayar. Nah, dengan gagal bayar ini, jangan salahkan kalau kami privat semua medsos kami, jangan salahkan kami kalau kemudian kami ganti nomor, karena kami pengen tenang. Saya tahu Anda juga bekerja di situ untuk nagih saya, Anda dibayar untuk nagih saya, Anda dapat fee dari nagih saya, tapi saya pun juga berikan saya ketenangan untuk bisa bisa jeda dong, saya mau fokus gitu loh kan, saya mau fokus gitu, nggak usah ganggu dulu kan, gitu kira-kira alasan kita, sehingga kita harus ganti nomor dan macam-macam. Nah, itu trik dari saya, semoga bermanfaat buat kalian yang hari ini gagal bayar. Tenang aja, nggak usah panik, semua ada jalan keluarnya ya, semua akan berlalu, kayak begitu. Sampaikan pada diri Anda, seperti yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, ketika kamu sedang stres, punya tekanan banyak, sampaikan, tidak semua orang pasti punya ya. Ini akan berlalu.
Saya yakin ini akan berlalu. Begitu juga ketika kamu benar-benar punya uang yang banyak banget ya, kamu pekerjaannya gampang, tetap kamu harus sampaikan ini akan berlalu. Jadi saat kamu senang, kamu terkontrol pikiran kamu, saat kamu susah pun juga tetap terkontrol di situasi itu. Semoga ini bermanfaat, saran buat siapapun, terutama khusus senior-senior yang sudah gagal bayar, kalau direspon lagi kira-kira begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.